Kisah klan Sinclair, seperti banyak kisah masa lalu Skotlandia, dimulai jauh dari pantainya yang berangin. Ini adalah kisah yang penuh dengan petualangan, keberanian, dan ambisi yang tak kenal lelah. Kita harus melakukan perjalanan kembali ke perbukitan Normandia, ke sebuah tempat bernama St. Clair-sur-Epte. Disinilah, di antara desa-desa yang tenang dan perbukitan yang hijau, akar dari garis keturunan Sinclair mulai tumbuh. Disinilah pada abad ke-10, garis keturunan Sinclair berakar. Kehidupan di Normandia pada masa itu penuh dengan tantangan, tetapi juga peluang bagi mereka yang berani dan ambisius. Nama itu sendiri merupakan pelafalan lain dari St. Clair, menunjukkan warisan Norman mereka. Nama ini akan menjadi simbol dari kekuatan dan pengaruh yang akan mereka capai di masa depan. Mereka bukanlah petani, melainkan prajurit dan bangsawan. Nasib mereka terkait dengan kekuatan para adipati Norman yang sedang naik daun. Mereka adalah bagian dari kelas pejuang yang menguasai tanah dan kekayaan. Salah satu tokoh penting dalam kisah Sinclair adalah seorang ksatria Norman bernama William. William adalah seorang prajurit yang tangguh dan setia, yang namanya akan dikenang dalam sejarah. Dia diyakini telah bertempur bersama William sang penakluk di pertempuran Hastings pada tahun 1066. Pertempuran ini adalah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Inggris, yang mengubah nasib banyak orang. Pertempuran penting ini, pertempuran senjata dan ambisi yang brutal akan selamanya mengubah jalannya sejarah Inggris dan tentu saja Skotlandia. Pertempuran ini adalah titik balik yang membawa perubahan besar dalam struktur kekuasaan di Inggris. Dengan kemenangan Norman, pintu menuju kekuasaan dan pengaruh terbuka lebar bagi orang-orang ambisius seperti William. Mereka yang berani dan kuat mendapatkan kesempatan untuk mengklaim tanah dan gelar baru. Dia dan orang lain yang telah mempertaruhkan nyawa mereka di medan berdarah itu dihadiahi tanah dan gelar, rampasan perang. Tanah ini menjadi dasar bagi kekuasaan dan pengaruh mereka di masa depan. William ini, ksatria Norman kita, adalah nenek moyang langsung dari Sinclair, Skotlandia. Garis keturunannya akan terus berlanjut dan berkembang, membawa nama Sinclair ke puncak kekuasaan. Dia diberikan tanah di Inggris, membangun pijakan bagi keluarganya di tanah baru ini. Tanah ini menjadi basis dari mana mereka akan memperluas pengaruh mereka ke seluruh Inggris dan Skotlandia. Tapi ceritanya tidak berakhir di situ. Penaklukan Norman memiliki efek riak. Sulurnya mencapai utara ke Skotlandia. Pengaruh mereka mulai dirasakan di seluruh kepulauan Inggris. Penaklukan Norman memiliki efek riak. Sulurnya mencapai utara ke Skotlandia. Kerajaan Skotlandia pada saat ini tidak asing dengan pengaruh Norman. Mereka mulai melihat peluang untuk memperkuat kekuasaan mereka melalui aliansi dengan Norman. Kerajaan Skotlandia pada saat ini tidak asing dengan pengaruh Norman. Mereka mulai mengadopsi beberapa aspek budaya dan arsitektur Norman yang memperkaya warisan mereka sendiri. Malcolm yang ketiga, Raja Skotlandia, telah menikahi Margaret dari Wessex, seorang putri dengan ikatan kuat dengan istana Norman. Pernikahan ini memperkuat hubungan antara Skotlandia dan Norman, membawa stabilitas dan kekuatan baru. Hubungan ini, jalinan darah dan pernikahan, akan terbukti menentukan bagi Skotlandia dan Sinclair. Ini adalah aliansi yang akan membawa perubahan besar dalam politik dan kekuasaan di Skotlandia. Seiring berjalannya abad ke-11, pengaruh Norman di Skotlandia tumbuh. Ksatria dan bangsawan Norman yang tertarik dengan janji tanah dan peluang, mulai menemukan jalan mereka ke utara. Mereka membawa serta budaya dan tradisi mereka yang mulai mempengaruhi kehidupan di Skotlandia. Ksatria dan bangsawan Norman yang tertarik dengan janji tanah dan peluang, mulai menemukan jalan mereka ke utara. Mereka membawa serta budaya dan tradisi mereka yang mulai mempengaruhi kehidupan di Skotlandia. Mereka membangun benteng dan kastil yang menjadi simbol kekuasaan mereka. Di antara mereka adalah keturunan William, veteran Hastings. Mereka membawa serta warisan Norman mereka, ambisi mereka, dan nama yang akan identik dengan kekuasaan di ujung utara Skotlandia, Sinclair. Nama ini akan terus dikenang dan dihormati di seluruh Skotlandia. Mereka membawa serta warisan Norman mereka, ambisi mereka, dan nama yang akan identik dengan kekuasaan di ujung utara Skotlandia, Sinclair. Nama ini akan terus dikenang dan dihormati di seluruh Skotlandia, menjadi simbol dari keberuntungan yang mereka capai. Penaklukan Norman pada tahun 1066 adalah peristiwa besar, sebuah titik balik dalam sejarah Inggris yang mengubah lanskap politik dan sosial negara itu selamanya.
Gempa susulannya terasa jauh melampaui pantai Inggris, mempengaruhi seluruh Eropa dan mengubah jalannya sejarah. Bagi Sinclair itu adalah titik balik, momen yang membawa mereka ke jalan yang akan membawa mereka ke Skotlandia. Keluarga ini yang berasal dari Normandia melihat peluang besar di tanah baru ini. William, kepala keluarga dan veteran Hastings, menerima hadiah yang layak dari William sang penakluk yang baru dinobatkan. Tanah yang diberikan kepadanya adalah bukti dari keberanian dan kesetiaannya dalam pertempuran. Tanah dianugerahkan kepadanya, tanah subur di Inggris Selatan, bukti pelayanan dan kesetiaannya. Di sini, di tanah yang kaya dan subur ini, Sinclair mulai membangun masa depan mereka. Di sini, Sinclair mulai membangun diri, berintegrasi ke dalam jalinan Norman Inggris. Mereka tidak hanya menjadi bagian dari masyarakat, tetapi juga menjadi pemimpin dan pengaruh yang signifikan. Mereka membangun kastil, simbol kekuatan Norman yang mengesankan, dan mengelola tanah mereka dengan tangan besi. Kastil-kastil ini tidak hanya berfungsi sebagai benteng pertahanan, tetapi juga sebagai pusat administrasi dan kekuasaan. Generasi berlalu, masing-masing semakin memperkuat kehadiran Sinclair di tanah yang mereka adopsi. Setiap generasi membawa inovasi dan kekuatan baru, memperkuat posisi mereka di masyarakat. Tetapi panggilan dari utara, daya pikat peluang dan tantangan baru pada akhirnya akan terbukti terlalu kuat untuk ditolak. Sinclair melihat Skotlandia sebagai tanah yang penuh dengan potensi dan kesempatan untuk memperluas pengaruh mereka. Kerajaan Skotlandia, seperti yang kita ketahui, menyambut pengaruh Norman. Tanah ini, dengan sejarah dan budayanya yang kaya, menawarkan tantangan dan peluang yang unik. Malcolm yang ketiga, yang berusaha untuk mengkonsolidasikan kekuatannya sendiri dan memodernisasi wilayahnya, mendorong pemukiman para penguasa Norman. Dia melihat mereka sebagai sekutu potensial dalam usahanya untuk memperkuat kerajaan. Pendatang baru ini membawa serta keahlian militer, keterampilan administrasi, dan rasa haus akan tanah dan gelar. Mereka adalah orang-orang yang berani dan ambisius, siap untuk menghadapi tantangan baru. Sinclair yang selalu ambisius dan banyak akal, melihat peluang untuk memperluas kekayaan mereka. Mereka tidak hanya melihat tanah baru ini sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat untuk membangun kekaisaran mereka sendiri. Mereka tertarik ke tanah luas dan liar di utara, wilayah yang kaya akan sumber daya tetapi terpecah belah oleh konflik. Tanah ini menawarkan peluang besar, tetapi juga tantangan yang signifikan. Di sini, titah Raja Skotlandia berkuasa, tetapi hanya sedikit. Kekuasaan raja seringkali ditantang oleh para bangsawan lokal dan kekuatan asing. Wilayah kekuasaan Norse di Orkney, kekuatan yang kuat di wilayah tersebut, menimbulkan tantangan terus-menerus bagi otoritas Skotlandia. Konflik antara Norse dan Skotlandia adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Itu adalah permainan yang berbahaya, menavigasi perairan berbahaya politik Skotlandia dan ambisi Norse. Sinclair harus cerdik dan berani untuk bertahan dan berkembang di lingkungan yang penuh dengan intrik dan konflik ini. Tetapi Sinclair, dengan darah Norman mereka dan keyakinan mereka yang tak tergoyahkan pada takdir mereka sendiri, tidak pernah menghindar dari tantangan. Mereka siap untuk menghadapi apapun yang datang, dengan keyakinan bahwa mereka ditakdirkan untuk sukses. Perjalanan ke utara bukanlah untuk orang yang lemah hati. Perjalanan ini penuh dengan tantangan yang hanya bisa dihadapi oleh mereka yang memiliki keberanian dan ketahanan luar biasa. Sinclair, yang dikeraskan oleh generasi peperangan dan penaklukan, lebih dari mampu untuk tugas itu. Mereka adalah prajurit yang tangguh, terbiasa dengan kerasnya kehidupan, dan siap menghadapi segala rintangan. Mereka bepergian dengan rombongan bersenjata, barang-barang mereka dibawa dengan kuda beban, mata mereka tertuju pada hadiah yang menunggu mereka di utara. Setiap langkah mereka penuh dengan tekad, setiap pandangan mereka dipenuhi dengan harapan akan tanah baru yang subur. Dataran tinggi Skotlandia, tanah dengan keindahan yang keras dan medan yang tak kenal ampun, akan menguji keberanian mereka. Di sini, alam menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, dengan pegunungan yang menjulang tinggi dan lembah yang dalam. Mereka tiba di Caithness, wilayah di ujung timur laut Skotlandia, yang terletak di antara daratan Skotlandia dan Kepulauan Orkney yang dikuasai Norse. Wilayah ini adalah pintu gerbang ke utara, tempat di mana budaya dan kekuasaan bertemu. Itu adalah tanah dengan keindahan yang mencolok. Garis pantainya dihantam oleh laut utara, bagian dalamnya berupa permadani pegunungan, danau, dan lembah.
Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap pemandangannya menawarkan tantangan dan peluang. Di sini, Sinclair menemukan tanah yang siap untuk diambil. Mereka melihat potensi besar di wilayah ini, tempat di mana mereka bisa membangun masa depan yang lebih baik. Mereka berintegrasi dengan kerajaan Skotlandia, menjanjikan kesetiaan dan kekuatan militer mereka dengan imbalan tanah dan gelar. Ini adalah langkah strategis yang memungkinkan mereka untuk memperkuat posisi mereka di wilayah baru ini. Malcolm yang ketiga, yang selalu pragmatis, mengakui nilai dari para pendatang baru Norman ini. Dia melihat mereka sebagai sekutu yang berharga, yang bisa membantu memperkuat kerajaannya. Dia memberi mereka tanah di Caithness, wilayah penting strategis yang berbatasan dengan wilayah yang dikuasai Norse. Ini adalah langkah cerdas yang memungkinkan Malcolm untuk memperluas pengaruhnya ke utara. Sinclair, dengan semangat khas mereka, mulai mengkonsolidasikan cengkraman mereka di domain baru ini. Mereka membangun pemukiman, memperkuat pertahanan, dan memastikan bahwa tanah ini benar-benar menjadi milik mereka. Mereka membangun kastil, benteng mengesankan yang berfungsi sebagai tempat tinggal, dan benteng melawan musuh-musuh mereka. Kastil ini menjadi simbol kekuatan dan ketahanan mereka, tempat di mana mereka bisa melindungi keluarga dan harta benda mereka. Kedatangan mereka tidak luput dari perhatian para Earl Norse di Orkney. Para pemimpin Norse ini, yang memiliki sejarah panjang sebagai penakluk, melihat Sinclair sebagai ancaman potensial. Para penguasa yang kuat ini, keturunan perampok Viking, memandang Sinclair sebagai penyusup, ancaman bagi ambisi mereka sendiri di wilayah tersebut. Ketegangan mulai meningkat dan konflik tampaknya tak terelakkan. Maka dimulailah perjuangan selama berabad-abad untuk supremasi di utara, bentrokan budaya dan ambisi yang akan membentuk nasib Sinclair dan wilayah yang ingin mereka kendalikan. Pertempuran demi pertempuran terjadi, dengan setiap pihak berusaha untuk mengukuhkan kekuasaan mereka di tanah yang keras namun penuh potensi ini.